Film dibuka di New York pada tahun 1955. Kemudian kita diperlihatkan seorang anak kecil yang mengintip di jendela kamarnya bernama Henry. Henry begitu mengagumi sekelompok gangster di depan rumahnya, bahkan impiannya adalah menjadi seorang gangster. Gak lama setelah itu, kita dikenalin dengan mafia senior bernama Tony yang baru turun dari mobilnya, lalu disambut oleh Taddy yang merupakan pebisnis parkir. Tak lama, keluarlah bos besar mereka, yaitu Paulie. Paulie ini adalah kakak dari Taddy. Kalau kita lihat, Paulie begitu dihormati. Keesokan harinya, Henry pun mendapatkan pekerjaan dari Taddy Cicero di pangkalan taksi milik keluarga Taddy. Di sana, ia mulai belajar tentang dunia mafia. Ia menjadi anak suruhan bagi para mafia lokal, seperti mengantarkan pesan, memarkir mobil, atau membantu di toko roti milik Paulie. Sebenarnya ia mendapatkan pekerjaan, ibu dan ayahnya tahu, tapi cuma kerja part-time saja. Setelah 1 bulan kemudian, ayah Henry menghampirinya dengan membawa surat keterangan dari sekolah kalau dia bolos selama sebulan. Ini persis kayak Mimin masih SD dulu guys. Ayah Henry pun naik darah, lalu menghajar Henry. Karena ayahnya melarang Henry bekerja lagi, Henry pun memberitahu Taddy kalau dia tidak bisa kerja lagi dengan alasan kalau kerja dan bolos sekolah, ayahnya akan bunuh dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka memberi peringatan kalau ada surat lagi minta diantar ke toko Paulie saja. Jadi nggak ada surat bolos lagi dari sekolah. Setelah beberapa minggu, kita melihat sebuah acara kecil di rumahnya Paulie. Paulie duduk bersama dengan 6 orang mafia lainnya. Namun yang aneh di sini, Paulie ini nggak suka bicara di tengah-tengah orang banyak alias tipenya dia cuma 4 mata. Sehingga disinilah peran adiknya, Taddy, untuk menyampaikan pesan dari klien atau partner yang lain. Lalu pindah ke Henry yang diperintahkan untuk menghancurkan kaca-kaca mobil di sebuah pangkalan taksi saingan. Tujuannya adalah untuk mensabotase bisnis kompetitor agar pangkalan taksi milik keluarga Cicero menjadi satu-satunya pilihan yang dominan di wilayah tersebut. Bagi Henry, ini adalah salah satu tugas kotor pertamanya untuk membuktikan bahwa ia berani, bisa diandalkan, dan setia kepada organisasi. Setelah tugasnya selesai, mereka pun membuat acara besar yang dihadiri banyak gangster. Ada juga Jimmy Conway, dia ini adalah mafia yang paling ditakuti. Pernah masuk penjara pada umur 11 tahun dan pada umur 16 tahun menyerang bos mafia. Tapi di balik gilanya Jimmy, sisi positifnya sangat loyal. Dia sering kasih tip bantu orang susah. Kemudian Paulie pun memperkenalkan Henry ke Jimmy. Lalu esok harinya kita diperlihatkan tentang pekerjaan Jimmy yang membajak pengusaha rokok. Jadi Jimmy ini pekerjaannya bisa dikatakan kayak bajak rokok, sajam, udang, lobster, yang membuatnya jadi salah satu mafia yang ditakuti di kota New York. Tapi di balik kejahatannya, dia disukai banyak orang karena suka berbagi, sama kayak Mimin, suka bagi kalau ada, kalau nggak ada, diam. Henry, come here. Kemudian Jimmy mengenalkan seorang anak kecil yang seumuran juga dengannya, yaitu Tommy. Tak lama datang sebuah mobil polisi yang ingin menangkap Jimmy, namun cara Jimmy patut diacungi jempol. Jimmy malah menjadikan polisi itu temannya dengan dikasih tip pastinya. Setelah beberapa hari, Jimmy pun meminta Henry dan Tommy untuk menjual rokok bajakannya. Namun hal itu menjadi awal masalah bagi Henry, karena dia ditangkap oleh 2 detektif kota saat ia sedang sibuk menjual rokok selundupan di pinggir jalan. Selama pemeriksaan dan persidangan, Henry sama sekali tidak membocorkan informasi tentang siapa yang mempekerjakannya atau dari mana rokok itu berasal. Pengacaranya yang dibayar oleh mafia hanya mengangguk kepada hakim dan kasus tersebut akhirnya dihentikan karena kurangnya bukti atau pengaruh suap kayak di Konoha. Delapan tahun kemudian, kita diperlihatkan Henry dan Tommy yang sudah dewasa sekarang. Nah, mereka ini sedang di bandara dan menjalankan misi mencuri sebuah truk yang baru saja dimuat dari kargo pesawat.
Two niggers just stole my truck. You believe that shit, huh? Setelah itu malam harinya, mereka pun mengadakan makan malam yang banyak dihadiri kelompok mafia, termasuk ada Jimmy juga. Nggak lama muncul Frenchy, seorang karyawan kargo di bandara yang juga merupakan rekan dari keluarga salah satu mafia. Ia memberitahu Henry dan Jimmy tentang adanya uang tunai sebesar ratusan ribu dolar dalam mata uang AS yang tidak terlacak di terminal kargo Air France. They were coming from Air France. Them like bags of money like bill money. There could be like a half a mil coming in. It's probably over the weekend. Oh yeah, so maybe Beberapa saat kemudian, Henry pun kembali ke mejanya dan mengobrol dengan yang lain, termasuk Tommy. Ya, sambil bercanda-bercanda gitulah. Namun nggak lama, tiba-tiba pemilik restoran datang untuk ngasih bill ke Tommy. Merasa dirinya dipermalukan, Tommy pun memukul Sonny hingga kepalanya terluka. Parah sih ini, udah banyak hutang, malah mau ngutang lagi. $7,000. I mean, it's peanuts. You call embarrassing me in front of my friends, don't like. What do you mean don't be like? Esok harinya, Sonny pun mendatangi Pauli untuk mengadukan Tommy, karena ia tahu Pauli adalah bos mafia yang membawahi Tommy. Sonny berharap Pauli bisa menenangkan Tommy dan melindunginya. Bukannya menyingkirkan Tommy, Pauli justru memutuskan untuk mengambil alih restoran tersebut. Pauli menjadikan restoran itu sebagai mitra bisnis yang sebenarnya adalah pemerasan secara halus. Oh, you run a joint? Maybe I'll try to help you, all right? Okay. Esok malamnya, Henry pun menemui Tommy di mobil, dan pembahasan mereka sekarang adalah cewek. Tommy ingin mengencani seorang gadis bernama Diane, tetapi Diane tidak mau pergi, kecuali temannya, Karen, juga ikut. Awalnya Henry menolak karena sudah janjian dengan tadi. Namun karena Tommy memaksa, pada akhirnya Henry mengiyakan. She don't want to go out with Italians alone. What is this? Tomorrow night. What the fuck I asked you for, Henry? I'm asking you for a friend to bang this fucking broad. You want to help me out? Di kencan pertama, Henry bersikap sangat cuek, bahkan tidak mau bicara dan ingin cepat-cepat pulang untuk ketemu dengan tadi. Karena Henry bisa dikatakan sedikit merasa bersalah, dia mau pada janji kencan berikutnya. Tapi Henry malah nggak datang dan membuat Karen menunggu berjam-jam. Hal ini membuat Karen marah besar dan membuatnya jadi obat nyamuk Tommy dan Diane. Got some nerve standing me. Do you think you are Frankie Valley or some kind of big shot? You're a liar! Come on, we can talk about this, all right? Take it easy. Let me make it up to you. Karen. Akhirnya, Henry Hill menjalin hubungan serius dengan Karen dengan mengajak Karen kenalan dengan bos-bos mafia lainnya. Dan setelah itu, mereka berhasil mendapatkan uang dari kargo Air France sebanyak 420 ribu dolar. Karena mendapatkan bagian yang banyak, Henry pun mengajak Karen untuk berkencan di pantai restoran mahal, dan ya, dari sini hubungan mereka mulai semakin dekat. Pada akhirnya, Henry dan Karen pun menikah dengan pesta yang meriah. Karen yang belum tahu kalau anggota keluarga Henry adalah mafia pun keheranan, kok bisa punya banyak uang seperti itu. Dan nama mereka yang mirip-mirip juga membuat Karen semakin kebingungan. I want you to meet Paulie Jr., my nephew. This is Marie. She looks Italian. Yeah, she looks Italian. No, that'd be Paulie. I get confused myself. She's such a beautiful to the family, honey. Beautiful. I wanna cry. Setelah menjalani pernikahan dengan Henry, Karen pun menyadari pekerjaan suaminya dari istri teman Henry. Karen pun bicara ke Henry kalau dia nggak ingin Henry masuk penjara. Henry yang mendengar hal itu mencoba meyakinkan Karen kalau semua itu nggak mungkin terjadi. God forbid, what would happen if you had to go to prison? Nobody goes to jail unless they want. Come on, don't worry so much, sweetie. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, Karen yang sekarang sudah punya anak didatangi oleh polisi yang ingin menggeledah rumahnya, karena sebelumnya Henry diduga telah merampok sebuah truk yang berisikan berangkas uang. Detective DC. This is Detective Silvestri. Get a search warrant. Lalu kita pindah ke sebuah restoran di mana kita dikenalin dengan Billy, anggota keluarga mafia Gambino yang baru keluar dari penjara. Nggak lama, Tommy pun datang bersama dengan pacarnya. Awalnya Billy dan Tommy saling menyapa karena sudah lama nggak ketemu. Tapi setelah itu, Billy berulang kali menghina Tommy di depan teman-temannya. Billy mengingatkan Tommy tentang masa kecilnya saat Tommy menjadi penyemir sepatu. Tommy yang merasa sangat terhina meninggalkan tempat tersebut. Sometimes you don't sound like you're kidding. You know, there's a lot of people around. Sorry, I don't mean to offend you. I'm sorry, too. It's okay. No problem. Now go home and get your fucking shine. Motherfucking you! Come on. Bats. Come on, you fucking field. Namun kemudian kembali setelah bar hampir kosong. Dengan bantuan Jimmy, Tommy memukuli Billy hingga tidak berdaya menggunakan gagang pistol, sementara Henry yang melihat hanya bisa terdiam melihat dua temannya menghajar Billy.
Mengira Billy sudah mati, mereka pun membungkus Billy dan memasukkannya ke bagasi mobil. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara ketukan dari bagasi dan menyadari Billy masih hidup. Tommy kemudian menusuknya berkali-kali dan Jimmy menembaknya hingga benar-benar bobo forever. Mereka pun mengubur Billy di tanah kosong di tengah hutan. Karena Billy Batts adalah seorang madman, pembunuhannya tanpa izin merupakan pelanggaran berat dalam kode etik mafia. Hal ini menjadi ancaman serius bagi Tommy ke depannya. Setelah kejadian itu, Henry dan Tommy melakukan rutinitas biasa, di mana kalau Sabtu malam, makan malam bersama para istri. Nah, ini pada Jumat malam, Henry meluangkan waktunya bersama pacar barunya bernama Janice. Lebih cantik kan Karen sih kalau Mimin lihat. Janice juga dibelikan Henry apartemen mewah yang sekaligus jadi tempat bobo Henry. Setelah beberapa bulan, Henry dan Karen pun berkunjung ke rumahnya Pauli. Semuanya terlihat begitu cair, tapi Pauli mengajak Henry untuk bicara empat mata. Pauli bilang kalau ada orang yang hilang dan anak buahnya sedang mencari, yaitu Billy. Henry yang mendengar hal itu pun hanya pura-pura nggak tahu, padahal dia juga salah satu pelaku yang menguburkan Billy. Well, that's his name was Bats. These people are driving everybody crazy. Look, just disappeared. That was it. All right, keep your eyes open. Sementara itu, di malam hari, Tommy, Henry, dan Jimmy sedang bermain kartu. Namun Tommy merasa Spider terlalu lambat mengantarkan minumannya. Tommy yang temperamental mengeluarkan pistol dan mulai menembak ke arah lantai untuk menakut-nakuti Spider. Tapi salah satu peluru mengenai kaki Spider. Henry yang gak sekasar Tommy pun membantu Spider untuk mengobati kakinya. Agak kurang-kurang sih Tommy ini, masa bartender aja dihajar juga. Di sisi lain, kita melihat kehidupan Henry di rumahnya, di mana Henry ketahuan punya simpanan oleh Karen. Dari sinilah hubungan rumah tangga Henry mulai berantakan. Sementara itu, kita kembali lagi ke bar. Spider yang kondisinya sekarang sudah lebih cepat mengantarkan minuman ke meja Tommy. Tommy yang melihat kaki Spider diperban, dia pun mengejek Spider. Nah, respon Spider pun membuat Tommy sedikit jengkel. Ditambah Jimmy juga ikut-ikutan ngomporin Tommy kalau Spider itu adalah orang yang bernyali. Give us a couple of fucking steps here, Spider. Why don't you go fuck yourself, Tom? Dan disinilah situasi mulai memanas karena sekali lagi Tommy ini orangnya pemarah dan gampang tersinggung. Kali ini bukan kaki lagi yang dia tembak, melainkan tubuh Spider hingga bobo forever. Emang gila si Tommy ini. Esok harinya, Karen yang masih kesal dengan Henry mendatangi apartemen Janice. Karen ingin masuk dan bicara langsung dengan Janice, namun Janice yang ketakutan gak mau membukakan pintu apartemennya. Karena gak bisa ketemu langsung, suatu malam saat Henry tidur di kamarnya, Karen menodongkan pistol ke Henry. Henry yang belum kekumpul nyawa pun kaget lihat istrinya sudah menodongkan pistol. Nah ini cocok juga buat kalian yang begini kelakuannya guys. Pada akhirnya, Henry pun berhasil membujuk Karen untuk meletakkan senjatanya. Tapi setelah itu, Henry malah menghajar Karen. Dari sinilah masalah rumah tangga mereka makin melebar. Bahkan sampai terdengar ke Pauli dan Jimmy. Pauli pun menyarankan Henry untuk rujuk dan kembali ke Karen. Nah, ini baru mafia namanya. Ada ngasih saran yang positif juga. Beberapa hari kemudian, Jimmy dan Henry dikirim ke Tampa untuk menagih utang ke Gaspar yang berutang judi dalam jumlah besar kepada teman mereka, Casey Rosado. Dan parahnya, mereka membawa Gaspar ke kebun binatang di Tampa dan mengancam akan memberikannya sebagai makanan bagi singa jika ia tidak segera membayar. Karena takut, Gaspar setuju untuk membayar. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah saudara perempuan Gaspar bekerja sebagai juru ketik untuk FBI. Saudaranya lah yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, bahkan mengadukan saudaranya sendiri demi hukum. Akibat laporan ini, Henry dan Jimmy ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selama di penjara karena mereka memiliki uang dan koneksi mafia, sel mereka lebih terlihat seperti apartemen mewah atau perjamuan makan malam pribadi. Mereka memiliki akses ke bahan makanan terbaik yang diselundupkan oleh penjaga yang korup, kayak di Konoha.
took so long. We're gonna have to do something about that No, bastard. I took care of him. Some red wine. Now we could eat. I got some white. Di penjara inilah titik balik Henry. Karena butuh uang lebih untuk gaya hidup mewah dan menafkahi Karen di luar, Henry mulai menyelundupkan narkoboy ke dalam penjara melalui bantuan Karen yang menyembunyikannya di dalam popok bayi atau pakaian saat berkunjung. 3 weeks. I could make this shit for you. Setelah menjalani hukuman dan bebas dari penjara, Henry pun dijemput oleh Karen yang sekarang sudah rujuk alias baik kembali. Karena bebasnya Henry ini, Pauli pun mengadakan pesta kecil. Dan di momen itu, Pauli memberikan peringatan yang sangat tegas, jangan main-main dengan narkoboy. Pauli tahu bahwa pengedar narkoboy yang tertangkap cenderung menjadi informan alias tikus untuk menghindari hukuman penjara yang sangat lama. Namun sayangnya, peringatan Pauli ini hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Just don't do it. Henry tetap menjalankan bisnis narkoboynya. Dia merasa bisnis narkoboy jauh lebih menguntungkan daripada sekadar merampok truk. Bersama Jimmy dan bantuan Sandy, teman Janice, Henry membangun jaringan distribusi besar yang melibatkan tepung putih dan sejenis lainnya. Di saat bisnis mereka masih berjalan diam-diam, Jimmy pun mendapatkan informasi dan merencanakan salah satu perampokan terbesar dalam sejarah. Ia merekrut beberapa orang untuk membantu dalam misi tersebut. Make the Air France hold like goddamn peanuts, man. Do you understand? Lori. And these are the guys that Jimmy put together for worst heist in American history. Jika dihitung dengan nilai sekarang, itu setara dengan puluhan juta dolar. Namun justru disinilah awal kehancuran mereka. Jimmy menjadi sangat paranoid alias takut-takutan kalau ada anggota kelompok mereka yang akan bicara ke polisi. Selain itu, Jimmy juga tidak mau membagi uang hasil rampokan. Parah sih ini. Jimmy bahkan membuat aturan, jangan membeli baju bagus, rumah mewah, alias harus tetap terlihat sederhana. Oh ya guys, dalam misi ini juga Pauli menyetujui rencana mereka dengan bagian yang paling gede, karena di bosnya. Did you hear what I said? Don't buy any. What are you getting excited for? It's all fucking pinch. That's why. What are you, stupid? Karena desakan pembagian hasil pencurian, satu persatu orang yang terlibat dalam perampokan dibunuh oleh Jimmy. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika mayat-mayat mereka ditemukan di dalam truk sampah atau di dalam truk pendingin daging. Semua itu otaknya Jimmy, karena mungkin kalau masih hidup suatu saat pasti akan membocorkan rahasia mereka. Gimana guys, kalau kalian jadi Jimmy ini? The thing that made Jimmy so happy, that Jimmy was so excited. You'd think he was being made. Setelah semuanya beres, Jimmy pun begitu senang apalagi Tommy akan dilantik jadi anggota resmi atau anggota tetap mafia. Tommy bisa dilantik karena ia memiliki keturunan 100% Italia, syarat mutlak yang tidak dimiliki oleh Henry Hill atau Jimmy Conway, yang keduanya memiliki darah Irlandia. Namun sayang beribu sayang, pelantikan itu ternyata hanya sebuah jebakan. Alih-alih masuk ke dalam keluarga mafia, Tommy dibawa tadi ke sebuah ruangan kosong dan dieksekusi. Ia dibunuh sebagai pembalasan dendam atas pembunuhan Billy sebelumnya. Billy adalah seorang dari keluarga Gambino, dan aturan mafia menyatakan siapapun yang membunuh keluarga mafia tanpa izin harus dihukum mati. It was revenge for Billy Bats. Kabar ini pun sampai di telinganya Jimmy yang begitu histeris mendengar temannya, sekaligus adiknya, sudah nggak ada lagi. Setelah kejadian itu, Henry dan Jimmy pun resmi keluar dari gangster yang dipimpin oleh Pauli, dan hanya menjalankan bisnis jualan tepung putihnya. Namun perlahan, saat pagi hari di depan rumahnya, Henry melihat ada helikopter yang mengikutinya sejak pagi saat ia menjalankan berbagai tugas. Ia bolak-balik memeriksa langit karena yakin itu adalah helikopter polisi atau FBI. Meskipun ia sempat ragu apakah itu hanya halusinasinya akibat tepung putih. Dan semua kekhawatiran Henry inilah yang akhirnya menjadi kenyataan. Pada malam harinya, saat hendak keluar rumah, dia ditangkap oleh DA yang sudah mengepung rumahnya guys. Karen yang melihat dari dalam rumah pun langsung menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti dengan membuang tepung putih senilai $60.000 ke dalam toilet agar nggak ketahuan oleh polisi, yang akhirnya membuat mereka bangkrut. Henry pun dibawa ke kantor polisi dan terancam hukuman 25 tahun penjara. Tapi Henry dibebaskan dari penjara setelah ia setuju untuk menjadi informan bagi FBI dan masuk ke dalam program perlindungan saksi. Pembebasan Henry ini juga karena Karen menjaminkan rumah orang tuanya. Namun setelah bebas, Henry masih berharap untuk jual sisa tepung putihnya, tapi semua itu sia-sia guys. Semuanya sudah dibuang oleh Karen. Nggak kapok-kapok ini orang udah bebas masih aja jualan, aduh. Karen, where's the stuff that I left, Karen? I pushed it down. You what? Was I supposed to do that? They weren't
Karena nggak ada jalan lagi, Henry pun mendatangi Pauli. Pauli sangat kecewa karena Henry melanggar perintahnya untuk tidak terlibat dalam bisnis narkoboy. Pauli tahu bahwa bisnis ini membawa perhatian besar dari FBI dan membuat Henry rentan menjadi informan. Pauli nggak ingin lagi berhubungan dengan Henry karena dia sekarang adalah beban yang berbahaya. I don't know what else to say. I know he treated me like a fucking jerk. You know, I was ashamed. Setelah itu, Henry kemudian menemui Jimmy di sebuah restoran. Pertemuan ini menjadi momen di mana Henry menyadari bahwa sahabat terbaiknya pun kini ingin dia mati. Jimmy meminta Henry untuk pergi ke Florida bersama Anthony untuk menghabisi seorang informan. Henry langsung curiga karena Jimmy tidak pernah memintanya melakukan pembunuhan langsung sebelumnya. Ia sadar bahwa dialah yang akan dibunuh di Florida agar tidak bisa bersaksi tentang perampokan tersebut. Di titik ini, Henry menyadari bahwa dia sudah nggak punya perlindungan dari Pauli dan menjadi target Jimmy. Henry menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja sama dengan FBI. Agar bisa masuk ke dalam program perlindungan saksi, FBI pun ngasih syarat mutlak ke Henry harus membongkar seluruh jaringan kriminalnya dan memberikan kesaksian langsung di pengadilan untuk menjatuhkan ikan besar seperti Pauli dan Jimmy. It's gonna make him a happy witness, a better witness. I'd like to. Karena kesaksian Henry, anggota mafia berhasil masuk lapas. Pauli dan Jimmy akhirnya dijatuhi hukuman yang sangat lama. Trying to let the record reflect that Mr. Hill has identified the defendant, Paul Cicero. Pauli meninggal di penjara karena penyakit pernapasan, sementara Jimmy meninggal karena kanker di penjara saat masih menjalani masa hukumannya. Dan pada akhirnya, Henry dan keluarganya dipindahkan ke sebuah perumahan di lokasi yang dirahasiakan dengan identitas baru. Ia merasa tersiksa hidup sebagai orang biasa tanpa hak istimewa, bahkan mengeluh karena harus makan nasi kucing dengan lauk ikan asin, berbalik 180 derajat seperti kehidupan mewah seperti dulu. Dan pada akhirnya, seorang anak kecil yang dulu bermimpi jadi mafia besar harus kehilangan segalanya dari hidup mewah menjadi hidup biasa tanpa kekuasaan.